Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit mereview terkait materi depresiasi aset tetap. Langsung saja ya. Apa sih sebenarnya depresiasi aset tetap itu? Jadi depresiasi aset tetap adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap ke periode-periode akuntansi selama masa penggunaannya. Jadi pengurangan nilai aset tetap itu kan digunakan tuh, berarti berkurang kan nilainya. Tapi dia tidak asal berkurang aja, tapi dialokasikan ke periode-periodenya. Jadi ada perhitungannya. Terus aset tetap itu digunakan terus-menerus selama masa penggunaannya, maka nilainya terus menurun. Jadi tadinya misal nilainya 100%, nanti karena digunakan dia maka berkurang terus sampai habis. Sampai tidak memiliki nilai lagi. Nah, unsur-unsur penyusutan aset tetap itu ada 4 yang harus diketahui ya. Yang pertama, harga perolehan, yaitu semua pengeluaran atau biaya untuk memperoleh aset tetap sampai si aset tetap ini bisa digunakan atau dioperasikan. Lalu yang kedua, nilai residu, yaitu taksiran nilai kalau si aset tetap ini habis masa penggunaannya. Nah, nanti kalau udah habis masa penggunaannya, misalnya asetnya diperkirakan 5 tahun, terus setelah 5 tahun itu masih punya nilai tidak sih apabila dijual atau ditukar? Terus, umur ekonomis, taksiran masa penggunaan aset tetap, dimulai dari aset tetap pertama kali dioperasikan atau digunakan, sampai umur ekonomisnya itu habis atau si alat ini atau aset tetap ini sudah tidak menguntungkan lagi apabila digunakan. Terus yang terakhir, metode penyusutan, yaitu cara yang secara sistematis atau rasional digunakan untuk mengalokasikan harga perolehan selama usia ekonomisnya. Jadi, dalam mengalokasikan tadi ke periode-periode itu ada perhitungannya secara sistematis dan rasional, jadi tidak asal-asalan ya. Itu ada metodenya sendiri-sendiri. Nah, metode penyusutannya itu ada 4. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode jumlah angka-angka tahun. Lalu yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Dan yang terakhir, metode satuan hasil. Metode garis lurus. Itu ciri-cirinya itu beban penyusutannya tiap tahun jumlahnya sama. Jadi, rumusnya itu penyusutan itu dihitungnya harga perolehan dikurangi nilai residu dulu, setelah dikurangi baru dibagi umur ekonomis. Lalu yang kedua, metode angka-angka tahun. Ciri khasnya, hasil dari perhitungan penyusutan asetnya itu setiap tahunnya nominal hasilnya itu akan terus menurun. Nah, ini terlihat sebenarnya, kesimpulan ini terlihat dari rumusnya. Jadi penyusutan itu rumusnya sisa umur ekonomis dibagi penyebut dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Jadi harga perolehan dikurangi nilai residu dulu dihitung, lalu nanti dikali sisa umur ekonomis per penyebut. Nah, kan di sini sisa umur ekonomis. Jadi tahun pertama pasti sisa umurnya paling banyak. Jadi misal umur ekonomisnya 5 tahun, maka tahun pertama ya 5. Lalu tahun selanjutnya itu turun jadi 4. Kan udah digunakan yang 1 tahunnya, jadi hilang, sisanya tinggal 4. Jadi terus turun sampai habis kayak gitu. Nah, makanya dia terus turun nilainya. Hasilnya, jadi penyusutan per tahunnya itu nilainya semakin berkurang. Nah, kan di sini ada penyebut. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yaitu umur ekonomis dikali. Ini dihitung dulu yang ada di kurung ya. Yang pertama, hitung dulu umur ekonomis plus 1. Setelah ketemu, dibagi 2. Nah, setelah ketemu, keseluruhan setelah dibagi 2, itu dikali umur ekonomis. Ini contoh soalnya. Terus metode saldo menurun ganda yang ketiga. Metode ini menentukan beban penyusutan tiap tahunnya menggunakan persentase tetap. Jadi nanti persennya itu tetap ya tarifnya, dari pertama kali penyusutan sampai terakhir. Nah, nilai residu itu tidak langsung dikurangkan, harga perolehan dikurangi nilai residu seperti metode yang sebelum-sebelumnya, tapi nilai residu ini di akhir, dia dilakukan untuk
sebagai batas gitu jumlah penyusutan yang dilakukan. Jadi setelah udah mendekati nilai residunya maka tidak disusutkan lagi. Tarif penyusutannya itu cara menghitungnya 100% per umur ekonomis dikali 2. Nah, itu nanti ketemu. Nah, untuk menghitung penyusutannya itu tarif atau persentase tetapnya ini, si tarifnya ini dikali harga perolehan. Nah, ini di sini terlihat ya di contoh soalnya. Ini menghitungnya 100 per umur ekonomisnya dikali 2 ketemu 40 kan. Nah, 40 ini tetap jumlahnya, persentasenya tetap digunakan terus. Nah, terus yang tadi yang dimaksud si nilai residunya ini, dia tidak digunakan untuk menghitung depresiasi, jadi tidak harga perolehan dikurangi residu seperti metode yang sebelum-sebelumnya. Tapi perhitungan depresiasinya ya tarif dikali harga perolehan aja. Nah, residunya ini digunakannya di sini. Nilai bukunya itu dikurangkan kan ini terus turun, terus disusutkan. Nah, sampai berhentinya itu sampai di angka yang paling mendekati dari nilai residunya. Di sini kan 1 juta. Nah, ini 1.060.000 ini udah paling mendekati. Kalau teman-teman teruskan lagi, ini tidak ada. Jadi 40% kali 1.179.360 itu kan untuk 1 tahun. Itu maka jumlahnya ini kurang dari 1 juta. Nah, itu tidak bisa, makanya mentok itu di tahun 2020, itu pun cuma sampai bulan Maret. Nah, itu nilai residunya jadi 1 jutaan, mendekati 1 juta. Terus metode satuan hasil, ini yang terakhir ya. Dia dibagi dua, metode unit produksi sama metode satuan jam jasa. Sama, jadi nilai buku atau harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi, nah bedanya pembaginya. Kalau unit produksi ya taksiran unit produksinya, kalau satuan jam jasa ya berarti penggunaan jamnya. Alatnya itu udah digunakan berapa jam sih kuatnya tiap tahunnya, kayak gitu. Kita lanjutkan langsung ke latihan soal ya. Kita coba pertanyaan nomor 1. Pada 2 Juli 2019, PT ABC membeli peralatan. Harga perolehannya 20 juta, nilai residunya 2 juta, umur ekonomisnya 9 tahun. Yang A, penyusutan 31 Desember 2019 ya. Rumusnya, penyusutan sama dengan buka kurung harga perolehan dikurangi nilai residu, hasilnya dibagi umur ekonomis. Jadi penyusutan 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 9. Penyusutannya jadinya per tahun ya, 2 juta per tahun. Nah, tapi kan di sini pembeliannya dari 2 Juli. Nah, rumusnya kalau tanggal 1 sampai tanggal 15, maka dihitung pada bulan pembelian dan penggunaan. Kalau lebih dari tanggal 15, maka dihitung bulan selanjutnya. Karena di sini 2 Juli, maka dihitungnya Juli sampai Desember ya. Atau 6 bulan.
Berarti penyusutan 1 tahun dikali N, berapa bulannya per 12. Penyusutannya tadi 2 juta kan. Dikali N-nya 6 per 12. Sama dengan 2 juta dikali 6 per 12. Nah, hasilnya 1 juta ya. Maka jurnal penyusutan peralatan 1 juta, terus akumulasi penyusutan peralatan 1 juta. Lanjut nomor 1B, yaitu penyusutan pada 31 Desember 2020. Berarti kita ngitungnya dari awal periode ya, dari Januari sampai Desember 2020, yang artinya 1 tahun. Penyusutan, tadi yang di awal udah ada rumusnya ya, jadi harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Ketemunya 2 juta per tahun. Jadi udah ketemu ya penyusutannya segitu. Maka jurnalnya beban penyusutan peralatan didebet 2 juta, lalu akumulasi penyusutan peralatan 2 juta juga. Oke, yang selanjutnya nomor 2. Pada 8 Mei 2019, PT XYZ membeli mesin, harga perolehannya 12 juta, usia penggunaan atau umur ekonomis 5 tahun, nilai residunya 2 juta. Buatlah jurnal penyusutan dengan metode angka-angka tahun untuk Desember 2020. Nah, tadi kan kita transaksinya itu 8 Mei pembeliannya sampai bisa mulai digunakan itu 8 Mei. Nah, 8 Mei kan antara tanggal 1 sampai tanggal 15 itu maka bulannya dihitung kan. Berarti bulan Mei harusnya dihitung. Jadi dihitungnya sama dengan bulan Mei full dari tanggal 1 Mei 2019. Makanya di sini 1 Mei ya. Terus habisnya 1 tahun penggunaan itu di 1 Mei 2020. 12 bulannya jadinya 1 Mei 2019, terus Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, itu 12. Jadi sama saja 30 April 2020 itu habisnya. Nah, mulai periode tahun kedua penggunaan itu 1 Mei 2020 sampai 30 April 2021. Nah, di antara Mei ini sampai ke sini, 1 Mei atau istilahnya sama saja 31 ya. 30 April 2020 ya. Nah, itu kan 1 tahunnya tuh. 1 tahun penggunaan. Nah, itu sampai ke sini. Nah, ini ada 31 Desember kan, karena buat laporan keuangannya. Maka tanggal 1 Januari sampai 30 April atau 4 bulan itu masuk ke periode tahun pertama. Nah, yang tadi ditanyakan kan 31 Desember 2020 tuh. Berarti ada di sini. 8 bulannya
Ini masuk ke periode tahun kedua. Pada 1 Maret 2019, PT ABC membeli kendaraan. Harga perolehannya 15 juta. Nilai residunya 1 juta. Umur ekonomis 4 tahun. Dan soalnya bagaimana sih jurnal beban atau biaya penyusutan 31 Desember 2021 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Rumusnya untuk menghitung penyusutannya per tahun itu harga perolehan dikali tarif. Jadi yang pertama kita hitung dulu tarifnya. Rumusnya tarif sama dengan 100% dibagi umur ekonomis dikali 2. Kita langsung masukkan angkanya ya. 100% dibagi umur ekonomis 4 tahun dikali 2. Jadi tarifnya 50%. Anak-anak bisa masukkan dulu di tabelnya. Jadi siap-siap buat tabel ya. Ada tahun, tarif, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Terus kita masuk ke biaya penyusutan. Rumusnya tadi harga perolehan dikali tarif. Nah, karena ini untuk menghitung penyusutan 1 tahun kan, kenyataannya kita menggunakannya baru dari Maret. Berarti Januari dan Februari 2019 tidak dihitung. Jadi 10/12, hanya 10 bulan. Lalu akumulasi penyusutan. Karena 2019 adalah tahun pertama, jadinya belum ada akumulasi dari tahun sebelumnya. Karena akumulasi penyusutan ini akun real ya. Jadi dia tidak ditutup di akhir periode, makanya misal 2019 berarti 2020-nya nanti harus menambahkan dari 2019-nya. Saldo sebelumnya berapa? Karena ini tahun pertama, berarti akumulasi penyusutan ditambah biaya penyusutan. Nah, nilai buku ini rumusnya harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Lalu biaya penyusutan ini dari nilai buku dikali tarif. Karena ini 1 tahun full, maka tidak perlu dikali lagi. Jadi sebenarnya kalau mau dikali sih 12/12 kan sama aja 1. Jadi nggak dikali 12/12 nggak masalah. Jadi cuma nilai buku dikali tarif. Nah, terus selanjutnya akumulasi. Nah, tadi karena dia akun real, dia tidak ditutup, maka ditambahkan akumulasi penyusutan tahun 2019 dengan akumulasi penyusutan 2020. Kenapa saya menggunakannya klik di biaya penyusutan? Karena jurnalnya itu kan biaya penyusutan terus akumulasi penyusutan, nominalnya sama. Jadi karena di sini kita tidak membuat kolom sendiri, maksudnya tidak ada kolom akumulasi untuk tiap tahunnya, maka saya langsung aja tambahkan karena sama ya nominalnya. Intinya sebenarnya akumulasi penyusutan 2019 ditambah akumulasi penyusutan 2020. Nah, jawabannya itu sama 15 juta dikurangi akumulasi penyusutan. Yang ini juga masih sama. Tambah akumulasi penyusutan 2020 dan 2021 ya. Tapi karena angkanya sama, maka saya tambahkan aja langsung yang kelihatan di tabelnya. Jadi sebenarnya bukan ditambah dengan biaya penyusutan, tapi ditambahnya akumulasi dengan akumulasi. Dikurangi lagi biaya penyusutan, ini udah 1.093.750.
udah mendekati 1 juta nilai residunya ya. Kita coba di tahun terakhir, kalau kita hitungnya dia 1 tahun. Melewati ya anak-anak, jadi harusnya 1 jutaan, mendekati 1 juta, tapi ini sampai 500. Nah, berarti ini udah tahun terakhir, harusnya, kan tadi baru 10 bulan, berarti masih sisa 2 bulan kan? Dikali 2 per 12. Nah, 1 juta 2000. Nah, ini mendekati 1 juta kan, ini angka yang paling mendekati, maka berhenti sampai di sini untuk menghitung akumulasi penyusutan dan penyusutannya. Nah, tinggal kita hitung jurnalnya, di soalnya 2021 ya. Berarti ada di sini. 2021 jurnalnya, beban penyusutan kendaraan sama akumulasi penyusutan kendaraan sebesar ini. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Yang Ibu maksud, akumulasi penyusutan kendaraan ini kan sama jumlahnya dengan beban atau biaya penyusutan. Jadi makanya tadi akumulasi harusnya ditambah akumulasi lagi yang ada di kredit, tetapi karena angkanya sama, terus maka Ibu supaya lebih mudah menambahkan aja menggunakan angka yang ada di biaya penyusutan, karena debit sama kreditnya itu sama. Jadi ini hasilnya. PT XYZ menggunakan metode satuan hasil untuk menghitung penyusutan alat produksi. Harga perolehannya 12.500.000. Nilai sisa atau residunya 500.000. Diperkirakan nih nanti bisa menghasilkan 300.000 unit dengan rincian di tahun pertama itu 100 unit, tahun kedua 75.000 unit, terus tahun ketiga 50.000, tahun keempat 45.000, tahun kelima 30.000, totalnya 300.000 unit. Hitung tarif per unitnya, terus yang kedua beban penyusutannya pada tahun 2018 atau 45.000 unit itu berapa, dan tulis jurnalnya. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu tarif per unitnya. Rumusnya gampang sih. Jadi rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu setelah tahu dibagi totalnya, total taksiran produksi. Kuatnya berapa sih? 300.000, berarti 12.500.000 dikurangi 500.000 dibagi 300.000. Berarti ini 40 rupiah per unit harganya, tarifnya tuh. Terus yang B, penyusutan 2018. Itu tinggal dikali aja sih, tarif dikali jumlah unit di tahun tersebut. Tarifnya tadi 40 kan, dikali 45.000. Jadinya 1.800.000. Jurnalnya beban
penyusutan alat produksi, akumulasi penyusutan alat produksi berapa? 1.800.000 sama 1.800.000 kan tadi ditanyain di tahun 2018. Mungkin cukup sekian. Kalau untuk yang metode satuan hasil yang satunya atau menggunakan jam jasa, jam kerja, yaitu sama sih, tinggal pembaginya jamnya aja. Terus nanti tarifnya dikali jamnya berapa di tahun tersebut. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di komentar atau bisa japri ya. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini menambah pengetahuan dan pencerahan untuk anak-anak semua. Bisa juga dibaca modulnya, terus dicoba latihan soalnya. Nanti juga pada soal yang berikut ini yang Ibu tampilkan videonya akan ada soalnya, terus ada juga kunci jawabannya secara tertulis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UTS-nya besok.